Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih sudah tetap setia di channel kita, channel kami Pelajar Desa. Oke, ini sudah lama kita tidak berbincang-bincang dengan Mas Hayat. Hari ini kita berbincang kembali, tentunya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Oke, Mas Hayat, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat. Tose. Yes. Oke, siap. Jadi gini Mas Hayat, kita harus membahas ini sebuah pembahasan yang menurut saya ini seringkali familiar lah, kita familiar terdengar di telinga saya, mungkin saya juga pernah mendengar dan teman-teman juga pernah mengenai kata-kata insecure. Insecure. Ini saya sedikit risih gitu loh ketika mendengar teman-teman itu selalu berkata insecure. Sebenarnya insecure itu apa sih? Kalau menurut saya apa insecure ini? Insecure mungkin dalam bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau memang bahasa dulunya sebelum ada insecure sebenarnya ada yang namanya itu minder. Minder termasuk dari mentalitas minder seperti itu. Oke. Membahas mengenai minder ataupun insecure. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan atau alasan teman-teman itu? Kan sampean sering lah berkumpul dengan teman-teman, bersosial. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan teman-teman itu kok sampai jadi insecure loh apa? Begini. Kalau dari pengalaman pribadi ini Mas ya. Sebenarnya dulu saya itu orangnya minderan, jujur. Dulu waktu SMP itu saya orangnya minderan. Di sini saya sampai tadi. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, bisa saja. Oke, lanjut. Dulu itu saya orangnya penakut, minderan. Ya apa-apa aja wes takut. Yeah. Seperti itu. Nggak ada rasa berani, nggak ada rasa percaya diri dulu seperti itu. Sampai saya menemukan kenapa sih kok saya kok seperti ini terus-terusan. Apa sih kok ini iki ya. Apa yang ya. sampai temukan apa sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau saya itu berpikir, kenapa kok saya mencoba saya insecure gitu. Saya berpikir, saya dulu itu suka merenung, suka berpikir. Ya kebanyakan orang dulunya saya itu mikirnya suka ngelamun, padahal ya enggak. Ya sebenarnya mikir saja sebenarnya. Saya tuh orangnya suka mikir sebab akibat. Apa saja apapun saya pikir gitu. Bahkan hal sederhana saya suka pikir. Contohnya dari hal yang namanya minder. Dulu saya orangnya minder. Saya cari tahu dulu penyebab saya minder itu apa gitu. Apa yang menjadi alasan itu? Kalau penyebab dari saya sendiri dan kebanyakan orang itu sebenarnya hampir sama. Semua kalau disimpulkan sebenarnya ada 5. Apa itu 5 penyebab orang? dari insecure. Yang pertama itu adanya rasa takut akan sesuatu, tapi lebih umumnya biasanya takut akan gagal. Tapi rasa takut bukan hanya gagal saja, cuma yang lebih banyaknya kepada rasa takut ke kegagalan tadi. Oke. Mengenai poin pertama mengenai rasa takut akan gagal ya. Tapi ya pasti kan semua orang pernah mengalami proses kegagalan tuh loh. Iya pasti. Ini ya apa ya? Ketika kita hanya insecure karena rasa takut akan gagal ini apa ya kah? Cukup sampai di sini saja gitu. Nah itu sebenarnya insecure itu sesuatu yang hal yang negatif dan tidak baik, karena sikap insecure itu membuat diri seorang menjadi terhambat untuk berkembang. Okay. Karena ada rasa takut untuk memulai sesuatu, rasa takut karena melihat sesuatu yang lain dirinya berbeda. Okay. Takut hal seperti itu, dan itu membuat dirinya tidak pernah berkembang sama sekali dan stuck seperti itu terus. Oke. Jadi sebenarnya lebih baik kita itu tetap berusaha dan mencoba meskipun nanti gagal ya, karena itu sebuah proses pembelajaran. You'll never know till you have tried. Siap, oke. Kamu belum tahu sebelum kamu mencoba. Begini, kita pakai logika saja. Tidak pernah mencoba itu kegagalannya 100%. Betul. Tapi untuk mencoba kegagalannya 50-50. 50 untuk berhasil, 50 untuk gagal. Jadi daripada diam saja karena nggak pernah mencoba, lebih baik coba saja. Oke. Betul. Saya juga setuju dan sepakat apa kata Samen. Sebelum kita tahu hasilnya kita harus mencoba dulu seperti itu. Mungkin itu ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Mungkin yang kedua suka membandingkan diri dengan yang lain. Membandingkan. Itu membandingkan dalam hal apa itu? Contoh seperti ini. Ada teman saya itu andai kata jago dalam bermain sepak bola. Oke, contoh gini, ada seorang anak ya. Ada seorang anak itu dia itu seorang pemula dan mau belajar, niatnya ingin belajar dan masuk ke klub sepak bola. Ya klub mereka itu ada yang sudah lama dan dia masih baru seperti itu. Ketika masuk, dia melihat
timnya yang lain merasa sudah ahli dan dia masih pemula dan merasa minder dengan yang ahli tadi. Menurut itu sesuatu yang nggak benar. Itu sikap insecure gitu, seperti kayak wis iso wis jago seharusnya sikapnya seperti apa? Kalau sikap seharusnya ya sudah, mereka sudah ahli karena mereka sudah belajar sudah lama, sedangkan saya masih baru. Itu sesuatu yang wajar saja untuk tidak bisa. Terus ada orang beranggapan seperti ini, orang itu bakatnya sepak bola gitu, saya nggak bakat sepak bola, saya merasa dia lebih jago daripada saya, ya udah saya gini aja. Nah itu sikap itu sesuatu yang tidak baik. Yang bahas mengenai bakat, sebenarnya kita itu bisa sesuatu karena proses kita belajar yang latihan terus menerus, apa sebenarnya karena bakat sih sebenarnya itu. Saya percaya bahasanya tidak ada yang namanya bakat itu bullshit, omong kosong. Tidak ada orang yang lahir bahwa yang namanya sebuah bakat kecuali satu, ngompol. Tidak ada lagi. Iya betul. Pasti itu karena apa ya, memang sejatinya ya kita perlu latihan. Semua bisa karena latihan dan belajar. Betul. Pasti. Kalau bakat mungkin ya ada mempengaruhi, tapi kan sekian persen lah katakan. Semua itu kebanyakan memang karena latihan. Iya. Pasti seorang master, seorang expert pun dulunya adalah seorang pemula. Itu pasti. Cristiano Ronaldo pun dulu ketika main sepak bola, ya dia awalnya pasti seorang pemula. Nggak mungkin Cristiano Ronaldo lahir langsung jadi pemain hebat, itu sesuatu yang nggak mungkin. Yang nendang kepleset juga pasti. Kadang nendang bola juga nggak kena, itu pernah pasti. Itu alasan yang kedua ya. Terus alasan yang ketiga apa? Penilaian standar sosial, mungkin seperti itu. Standar pandangan standar itu masuk sosial berkehidupan sehari-hari ya. Kita memandang sesuatu standarnya seperti apa? Oke. Seperti itu. Terlalu memandang orang lain, ya sebenarnya itu tadi sebenarnya standarnya kita seperti itu. Kita melihat sesuatu standar yang tinggi, itu sebenarnya melihat sesuatu standar yang tinggi itu sesuatu yang baik loh untuk motivasi. Iya, tetapi karena sikap mentalitasnya adalah minder, ya standarnya tinggi, ya udah saya takut lah, nggak mau maju seperti itu. Berbicara mengenai standar, sebenarnya standar diri kita itu yang menentukan siapa ya kita sendiri atau kita yang mendengarkan omongan orang lain atau omongan tetangga atau netizen. Nah gini, untuk bicara soal standar itu kebanyakan orang itu memang yang lebih baik kita yang menentukan standar kita sendiri. Tapi ya saya nggak pakai itu sebenarnya. Saya itu nggak punya standar, saya nggak punya batasan. Karena setiap manusia itu terlahir punya potensi menjadi unstoppable, tak terhentikan, nggak ada batasan untuk berkembang. Tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Tapi kan kita juga terbatas oleh kondisi fisik, itu bagaimana? Kalau katakan tidak terbatas kan kayaknya juga kurang pas lah, katakan seperti itu. Ya, untuk kondisi memang terbatas, tapi untuk berkembang tidak ada batasan. Jadi lebih baik kita mencoba terus sehingga potensi diri kita itu malah terbitikari, lebih berkembang daripada kita stuck dan tidak mau mencoba. Nah, untuk solusi hal itu kita membuat standar. Saya nggak seperti itu. Yang penting setiap hari ada progres perkembangan. Satu hari ke depan saya bisa apa? Satu hari ke depan ada progres sebagai apa? Produktif apa? Seperti itu caranya. Nggak usah ada batasan target seperti, nggak usah. Yang penting ke depan lebih baik, setiap harinya lebih baik. Ya betul. Saya juga sepakat dengan saya ketika mengenai progres dan proses. Ya saya juga mengukur kemampuan saya dari situ, bahwasanya progres itu perlu, tapi tidak harus langsung set ya, kan enggak. Ya bertahap lah, katakan 1%, sehingga nanti akhir hasil itu kan juga mengikuti daripada progres kita dan proses itu kan. Iya. Alasan yang keberapa tadi? 3 ya. Terus alasan yang nomor 4 itu apa? Yang menjadi persoalannya, alasannya itu insecure. Apa ya namanya? Bersikap perfeksionis. Apa itu bersikap? Perfeksionis itu harus sempurna intinya. Apa-apa harus sempurna, apa-apa harus sempurna, itu perfeksionisme seperti. Pada dasarnya semuanya nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi daripada untuk menjadi yang sempurna, lebih baik menjadi yang terbaik setiap harinya. Ya memang mengenai perfeksionis ya atau sikap sempurna ini memang sering saya dengar dan saya sering lihat lah di teman-teman, karena teman-teman ketika bergaul, ketika bertemu pasti itu ingin tampil
maksimal mungkin lah, katakan seperti itu. Iya. Tanpa melihat kadang ya mungkin kita ada keterbatasan, mungkin dari segi fisik ataupun ekonomi itu kan pasti. Tetapi apa ya? Ya kita nggak tahu lah perhidupan sekarang, kehidupan sosial anak-anak muda sekarang kan ya biasa lah, pengen tampil gaya terus tidak melihat kemampuan seperti itulah. Itu ya menurut saya juga kurang pas ya. Ya sebenarnya gini, untuk masalah itu ya, untuk kita bicara soal perfeksionis kan. Perfeksionis itu baik atau buruk? Nah, saya mengatakan begini. Saya punya prinsip seperti ini. Semua hal itu baik. Yang penting sesuai pada tempatnya. Contoh, bersikap seperti anak kecil, Ya. bersikap dewasa, Oke. serius, bercanda, terus apalagi marah, Ya. terus kemudian bersikap sabar. Betul. Semuanya itu baik. Pada Yang penting sesuai pada tempatnya. Ya, betul. Contoh kita ambil saja perfeksionis seperti ini. Kalau kita sedang bekerja, bersikaplah perfeksionis. Disiplin. Tapi kalau sudah menerima hasil, bersyukur. iya betul. Seperti kalau kita bekerja dengan sikap perfeksionis, pasti kita bekerja be the best, melakukan hal yang terbaik. Bagaimana sesuatu ini menjadi sesuatu yang sangat bagus, itu sikap perfeksionis. Oke. Tetapi kalau kita sudah menerima hasil dari kerja keras kita, ya bersyukur saja. Itu yang kita dapat. Yang penting kita kerja di hari yang lain harus lebih baik, seperti itu. Oke. Terus mungkin alasan yang nomor 5 ataupun terakhir ya. Alasan nomor berapa ini? 5 ya? Ya, 5. Apa ini? Untuk alasan kelima mungkin dari kebanyakan orang Mas ya. Dilihat dari saya bertemu seseorang, kenapa kok seperti ini? Saya amati, ternyata salah satu penyebab minder atau insecure yaitu dia dulunya menjadi korban pembulian. Oke, itu berdampak ya. Ya, dampak pada mentalitas dan mindsetnya. Betul. Oke. Karena apa ya? Memang ini apa kondisi bully-membuli kan tahun-tahun kemarin sempat apa ya? Booming katakanlah. Karena banyak sekali kasus pembulian sampai akhirnya anak itu apa ya? Bunuh diri. Sampai terakhir seperti itu saya juga apa ya? Menyesalkan lah kondisi-kondisi seperti itu. Padahal kan apa ya? Anak-anak usia muda itu usia-usia produktif kan. Mereka masih banyak potensi, masih banyak waktu, tapi karena apa ya? Dampak kasus pembulian mungkin karena kondisi fisiknya, oh kamu gemuk dan lain sebagainya, akhirnya mereka merasa minder, insecure, terus murung dan terpuruk, merasa diri terpuruk, akhirnya keputusan untuk bunuh diri. Ya. Untuk bicara kita soal seperti itu ya, dari beberapa alasan tadi apa saja mungkin yang paling utama itu mungkin solusi dari insecure. Untuk mengatasi hal insecure yang pertama mungkin be yourself, love yourself. Pertama, jadilah diri sendiri dan cintai diri sendiri. Betul. Apa adanya. Oke. Seperti itu. Maksudnya seperti ini. Yang pertama kita itu menerima kekurangan kita. Andai kata saya orangnya terlalu kurus, krempeng banget. Ya udah terima aja, saya memang kurus gitu. Iya, Seperti betul. itu. Saya orangnya terlalu gendut, sampai diajak wis gendut, ireng mungkin diajak seperti itu ya. Ya udah memang saya itu orangnya hitam, saya orangnya gendut. So, why? Kenapa? Ya memang saya seperti ini. Ya, dan saya mencintai diri saya yang seperti ini, Iya, seperti itu. Mencintai kekurangan, tetapi kekurangan itu jangan Dijadikan sebuah alasan. di kekurangan itu jangan ya gimana? Kekurangan itu jangan jadi sebuah ya wes aku gini menerima adanya, bukan seperti itu. Pertamanya saya maksud itu menerima dulu. Setelah menerima dulu keadaan saya seperti ini baru diperbaiki. Betul. Usaha lah, tetap Iya. usaha. Kalau kita gendut ya gimana, usaha lah. Ya olahraga. Iya betul. Ya sehat, ya makan sehat, makan Betul. sayur seperti itu. Jadi kita memperbaiki. Andai kata saya orangnya itu nggak terlalu pintar, andai kata Ya, saya ya. IQ-nya turun kan gitu. Oke. Saya IQ-nya rendah seperti itu. IQ-nya rendah. Nah, ini kebanyakan orang itu biasanya mindernya karena IQ-nya Iya. rendah. Karena IQ merendah terus kecerdasan di bawah rata-rata, kasus yang terjadi di dunia pelajar itu biasanya akhirnya mereka malas belajar, akhirnya nyontek dan lain sebagainya seperti itu. Gini, untuk masalah IQ rendah, minder. Wah, teman-teman saya orangnya pintar-pintar, saya bodoh sendiri. Ya, yes. Andai saya minder, terus nggak mau bergaul dengan yang lain. Ketika bergaul yang lain merasa dirinya itu rendah seperti itu jangan seperti itu. Tidak boleh sulit. Nggak boleh. Untuk mengatasi hal itu, ya udah. Pertama, menerima diri saya. Oh, saya IQ-nya rendah. Kita menerima. Oh, saya orangnya bodoh. Ya udah, bodoh. Oke, menerima saya bodoh. Maka hal itu bodoh itu ya diperbaiki. Jangan sampai Pelatihan, terpuruk ya. lah.
latihan bagaimana meningkatkan IQ, ya latihannya gimana, belajarnya gimana untuk meningkatkan IQ. Lebih seperti giat itu. lagi. Iya. Oke. Jadi nggak usah lah saya merasa menerima, menyadari, wah, lebih katanya ya, menyadari dirinya ada kekurangan itu bagus, tetapi memperbaiki kekurangan tadi itu cara itu loh yang lebih penting, karena ya setiap manusia kita mesti ada kekurangan lah dalam diri kita, itu pasti. Tapi kan kita tidak boleh terpuruk daripada kekurangan kita. Oke lah, kita mungkin kekurangan dalam hal kita tidak bisa menulis kita kurang, menulis puisi entah apa. Ya kita belajar saja, jangan pernah tahu gagal, karena mungkin ya ketika kita mau belajar, siapa tahu kita ada progres, nanti kan kita bisa menulis akhirnya. Seperti itu. Terus yang menjadi persoalan di insecure juga ini berarti ada dua lah katakan, dari kalau saya tangkap ada internal dan eksternal. Sebenarnya ada dari diri kita sendiri yang menyebabkan kita insecure, juga dari internal seperti itu. Terus mengenai insecure juga mungkin apa ya, saya tuh gimana ya kalau mengenai insecure, karena agak repot juga, karena apa ya, setiap individu, setiap orang itu memiliki apa ya, mental yang berbeda-beda gitu kalau menghadapi insecure. Kadang teman-teman kalau di kelas lah katakan disuruh maju itu pasti kan gak percaya diri dan sebagainya, merasa sudah tidak bisa gitu loh. Itu persoalannya menurut aku apa ya, nggak perlu gitu loh. Ngapain? Sedikit cerita ya Mas. Sedikit cerita ya. Dulu itu kan saya pernah ngomong tadi bahwasanya dulu saya orangnya minder sekali. Saya orangnya itu minder, insecure mungkin kalau dikatakan sekarang insecure seperti ini. Dulu itu saya pernah mondok di Darussalam Blok Agung. Saya kenal itu mungkin ya ustadz saya, guru saya namanya Muhammad Siti Purnomo. Dia juga ketua kamar saya pada saat itu. Dia ikut yang namanya di itu organisasi di dalam pondok itu Maziatul Fatah namanya. Di situ tentang belajar hitobah, bagaimana menjadi dai seperti itu. Saya orangnya itu insecure banget, apalagi menghadapi orang banyak seperti itu. Dan saya lihat ya ketika orang maju itu di seluruh pondok itu pasti melihat. Pasti ada. Dan itu di pondok itu dulu pada waktu saya mondok itu ada 4.000 santri putra. Dan itu kumpul di situ. Intinya itu yang membuli. Malu sekali saya sembret itu. Turun semua ya, sampai seperti itu kan. Dan saya kan insecure. Dan saya diam gini. Pada saya mengambilnya masih dik. Nanti saya dibilang gini. Kalau bahasa Jawa gini. Awak mulai gak gelem maju engko malam Jumat, kan pas itu malam Jumat prakteknya. Ora oleh mlebu kamar. Saya gitu. Diancam. Iya, saya diancam. Tapi ancaman itu berbeda kayaknya. Dia itu memberi saya intinya keadaan kepepet. Dia Mas Sidik itu memberi saya itu untuk mengeluarkan potensi dorongan. Power of kepepet, intinya seperti itu. Nah, ketika pada saat itu saya terpaksa untuk maju. Apakah saya derdek? Wah, pasti sangat hebat derdek saya. Pada saat itu ketika maju, tapi sebelum saya persiapan hafalan, sampai biasa. Pada saat lali paling Mas Anu. Kan teman satu kamar saya, ada teman saya, ada Miftah, ada Camut, ada Jaki, dan teman saya ada Afik, dan sebagainya. Teman saya pada saat itu gantian, pada saat giliran saya itu saya maju nggak bawa buku karena sudah saya baca itu ya. Tapi hafalnya dengan bahasa saya sendiri yang lebih intinya. Iya, nggak ngeplek lah. Pada saat maju, yang di depan itu pada ngumpul semuanya. Memperhatikan, fokus. Iya, saya tarik nafas sebelum maju. Ketika saya maju, saya ngobrol di depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, itu rame guys. Langsung mental saya itu naik turun seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Tapi saya menguatkan, saya memberanikan diri, saya memaksakan diri saya pada saat itu. Dan akhirnya rasa itu kemudian di tengah-tengah kata saya itu hilang. Betul. Tapi keringat tetap keluar semua. Iya sih. Nah ya, tapi saya memaksakan diri. Dan saya ketika turun, ya sebenarnya gak ada apa-apa. Ya, saya tidak gagal pada situ. Saya berhasil ternyata. Betul. Dan saya nggak tahu kalau pada itu mau berhasil enggak, saya nggak tahu caranya. Yang penting saya maju. Karena memang semua itu ya, yang penting itu apa ya, prosesnya itu loh. Kalau kita terlalu berpikir pada hasil, ini malah gak maksimal. Pasti. Yang penting fokus pada apa yang sedang dilakukan itu loh, apa yang sedang terjadi itu fokus saja di situ. Yang penting saya memaksakan diri. Mungkin untuk soal insecure, takut pada hal yang seperti itu, mungkin contohnya menghadapi orang banyak, paksakan diri Anda.
gagal nggak masalah, itu sesuatu yang wajar. Ini menarik sekali kalau bisa saya ambil bahwasanya insecure ini sebenarnya sebuah kata ataupun apa ya, persoalan di kalangan anak muda yang sebenarnya nggak perlu sekali. Karena sebenarnya kita itu pastilah di balik mungkin katakan kita punya 1000 kekurangan, pasti ada satu kelebihan daripada diri kita. Tinggal bagaimana kita itu menemukannya dan ya kita tunjukkan saja. Meskipun kita banyak kekurangan, kita sebenarnya ada kelebihan. Ya kita apa ya, tonjolkan kelebihan kita, jangan kita tonjolkan kekurangan kita. Kalau kita tonjolkan kekurangan kita ya percuma lah, katakan seperti itu ya. Oke, ini menarik sekali hari ini ya. Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sahabat-sahabat di rumah untuk apa ya, tidak minder lagi dan bisa up lah daripada kondisi keterpurukannya. Sebentar, wah agak kayak WhatsApp. Ya mungkin apa ya, itu saja mungkin yang kita obrolkan kali ini ya. Terus saya rasa ini sudah banyak sekali apa ya, pengetahuan dan ilmu lah yang bisa kita dapat dari pengalaman saya juga ya. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat bisa mengambilnya, bisa menjadikan sebuah bahan referensi sehingga nanti ketika melangkahkan kaki dari rumah keluar sudah bisa percaya diri lagi dengan apa yang dimiliki, dengan bagaimana kondisinya. Jangan lihat diri kalian sendiri seperti itu lah. Sudah paksakan diri seiman karena sejatinya kalian semua itu tidak bisa gitu. Ya, mungkin itu saja kira ini. Terima kasih Mas Hayat atas waktunya. Ini untuk sahabat-sahabat semua sangat bermanfaat sekali. Oke, sahabat-sahabat pelajar desa, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Tentu saja jangan sampai lupa subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.